Definisi konflik internasional ialah konflik sosial yang disebabkan karena perbedaan pendapat yang terjadi di dunia internasional dan melibatkan satu atau beberapa kelompok negara yang memiliki kepentingan berbeda di dalamnya. Sebuah integrasi sosial yang berupa pengendalian terhadap konflik dan kelainan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu yang dimana membuat suatu unsur-unsur itu untuk menyatu. Jadi, konflik integrasi internasional ialah sebuah cara atau solusi pengendalian dalam kondisi antar negara yang sedang berkonflik. Di antara konflik internasional yang dapat diukur, persoalan wilayah menjadi sangat penting. Konflik atas kontrol wilayah dapat dibedakan dalam perselisihan teritorial mengenai garis perbatasan dan konflik atas kontrol keseluruhan wilayah termasuk perbatasan. Nilai wilayah negara itu hampir sama dengan kesetiaan dan kefanatikan. Perselisihan batas negara itu cenderung persoalan yang keras dalam hubungan internasional. Negara tidak akan menukar wilayahnya untuk mendapatkan uang atau imbalan apapun yang positif. Apabila dalam konteks internasional, dalam hal konflik teritorial ada sebuah bentuk integrasi dengan upaya perserikatan bangsa-bangsa dalam mencegah digunakannya kekuatan bersenjata dalam penyelesaian sengketa internasional. Piagam PBB mencatat pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sebagai tujuan utama dari organisasi ini. Piagam ini menguraikan dua cara pokok arah pencapaian tujuan ini, yaitu dengan langkah-langkah kolektif mencegah menghilangkan ancaman perdamaian serta mencegah adanya penindasan tindakan-tindakan agresi yang melanggar perdamaian serta penyesuaian atau penyelesaian secara damai untuk mencegah terjadinya sebuah konflik secara internasional. Dalam konteks Indonesia yang tidak memiliki permasalahan terkait konflik integrasi sosial berskala internasional, karena Indonesia mampu membangun komunikasi yang baik dengan negara tetangga. Selain itu, pedoman pemerintah dan hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia ialah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Negara yang mengalami konflik yaitu harus memiliki cara-cara jitu sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB yang berisi bahwa PBB itu merupakan organisasi yang meninjau dan berwenang untuk memberikan solusi kepada negara-negara yang sedang berselisih. Melalui kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertindak sesuai dengan piagamnya telah membantu memajukan perdamaian dalam banyak situasi konflik. Karena itu, usaha tersebut telah membantu memperkokoh pertahanan internasional. Akan membahas tentang konsep integrasi dalam hubungan internasional. Integrasi menitik beratkan perhatiannya pada proses di mana pemerintahan secara kooperatif bertalian bersama seiring dengan perkembangan homogenitas kebudayaan, sensitivitas tingkah laku, kebutuhan sosial ekonomi, dan juga interdependensi yang dibarengi dengan penegakan institusi supranasional yang multidimensi demi memenuhi kebutuhan bersama. Integrasi dapat dipahami sebagai suatu proses yang mengarah pada suatu kondisi, yaitu yang pertama, berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama antara negara. Kedua, penyerahan kekuasaan secara bertahap kepada institusi supranasional. Ketiga, penyeragaman nilai. Keempat, terjadinya masyarakat global dan rekonstruksi normal dalam komunitas politik. Luasnya cakupan integrasi yang terdiri dari beberapa sistem yang berlainan memberikan kesulitan dalam memahami konsep integrasi. Untuk itu, Walter Jones membagi integrasi dalam 4 sektor, yaitu ada integrasi ekonomi, ada integrasi di sektor sosial, ada integrasi politik, dan juga ada integrasi dalam sektor keamanan. Perselisihan teritorial. Konflik atas kontrol suatu wilayah terbagi menjadi dua variasi. Yang pertama perselisihan teritorial, garis perbatasan. Nah, yang kedua sini konflik antar keseluruhan wilayah termasuk daerah perbatasannya. Nah, di sini mempertimbangkan adanya perbedaan utama mengenai penarikan garis batas antara kedua negara tersebut. Maka negara harus mengontrol wilayah yang diperselisihkan. Kedua, alat-alat pengendali wilayah. Dalam sejarah, alat-alat militer
Alat-alat militer merupakan senjata yang efektif untuk mengendalikan suatu wilayah, dan perang sering membuat batas-batas baru antar negara. Yang ketiga yaitu pemisahan. Usaha-usaha provinsi dan wilayah untuk berpisah dari negara induknya adalah model khusus dari konflik perbatasan. Bukan batas dari dua negara, tetapi usaha dari batas negara itu sendiri untuk perbaikan sendiri sebagai negara baru. Perbatasan antar negara bagian. Perselisihan perbatasan antar negara dianggap serius oleh komunitas internasional, tetapi tidak seperti konflik permisahan diri. Norma integrasi wilayah tidak begitu penting dalam konflik perbatasan di antara negara yang sudah diakui. Dapat saja terjadi, bagian besar dari wilayah dialihkan antar negara melalui perjanjian perdamaian atau kontrak penyatuan. Yang terakhir yaitu perairan teritorial. Negara memperlakukan perairan teritorial dekat pantai mereka sebagai bagian dari wilayah nasional. Definisi perairan ini dapat dibedakan oleh tipe penggunaan dan tidak bersifat universal. Tetapi norma-norma telah berkembang kemudian, khususnya ketika UNCLOS on the Law of Sea berlaku. Dampak dari konflik internasional berbeda dengan konflik yang terjadi antara individu maupun kelompok. Dampak yang diakibatkan oleh konflik internasional memiliki cakupan yang lebih luas. Hal ini berkaitan dengan imbas yang nantinya juga akan dirasakan oleh pihak yang menjalin kerjasama dengan mereka yang tengah berkonflik. Adapun dampak dari konflik internasional yang pertama menguatkan pertahanan suatu negara. Konflik yang terjadi membuat suatu negara untuk lebih menguatkan pertahanan sekaligus keamanan negaranya sendiri, baik dari segi internal maupun eksternal, sehingga ada suatu upaya untuk menyamakan persepsi maupun penguatan solidaritas antar penduduk jika dilihat dari segi internal. Sedangkan dari segi eksternal bisa melalui adanya penguatan pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh pasukan militer dan sejenisnya. Yang kedua, mendorong untuk memproduksi senjata canggih yang bisa melumpuhkan lawan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana negara melakukan serangan yang dinilai bisa melumpuhkan lawan secara ampuh sehingga tidak bisa berkutik lagi, seperti jet tempur F-161 Sufa yang dimiliki Israel, yang mana jet ini dilengkapi dengan teknologi yang canggih, salah satunya dalam hal peralatan senjatanya. Selain itu, jet ini juga dinilai bisa melakukan serangan ke darat maupun ke laut. Untuk yang ketiga yaitu menguatkan persatuan negara. Jika berbicara mengenai persatuan bisa dilakukan melalui penguatan sikap senasib sepenanggungan, sehingga jika ditelaah pada suatu negara yang berkonflik, para penduduknya akan sama-sama merasakan ketegangan-ketegangan yang ada di sekitarnya, sehingga akan timbul sikap saling tolong-menolong, saling menguatkan, dan juga kerjasama yang dilandasi oleh toleransi antar sesama. Yang keempat, menimbulkan korban jiwa serta kerusakan pada bangunan, kehilangan barang-barang pribadi maupun kerusakan pada struktur permukaan tanah. Konflik yang terjadi pada suatu negara memberikan sejumlah dampak negatif yang akhirnya menimbulkan kerugian baik secara material maupun imaterial. Kerusakan yang diakibatkan adanya serangan dari pihak lawan ini memang bertujuan untuk melemahkan sistem pertahanan suatu negara. Semisal dalam hal penggunaan bom. Penggunaan bom maupun jet tempur ini dilakukan untuk melakukan penyerangan, salah satunya jika jet tempur melalui udara, sehingga penyerangan menggunakan bom maupun jet tempur ini sebenarnya banyak memberikan kerugian seperti korban jiwa yang tidak sedikit hingga pada kerusakan bangunan maupun kehilangan barang-barang pribadi, serta jika menggunakan bom itu bisa menimbulkan kerusakan pada struktur permukaan tanah. Untuk yang terakhir yaitu menimbulkan kemandekan hubungan diplomasi yang terjalin antara negara dan negara lainnya. Hal ini berkaitan dengan hubungan diplomasi yang akhirnya harus mengalami kemandekan akibat adanya ketegangan-ketegangan antara negara yang berkonflik, sehingga secara tidak langsung telah mengacaukan sistem politik, ekonomi maupun sosial suatu negara.
Contoh-contoh kasus konflik internasional. Seiring kehebatan Amerika Serikat yang sebagian besar tak terbantahkan sudah mulai memudar. Dengan tatanan internasional yang sudah berubah menjadi kekacauan. Dengan semakin banyaknya pemimpin yang lebih sering tergoda untuk menguji batasan, berebut kekuasaan, dan berusaha untuk meningkatkan pengaruh mereka atau mengurangi pengaruh saingan mereka dengan ikut campur dalam luar negeri. Multilateralisme dan batasan-batasan dikepung, ditantang oleh politik yang lebih bersifat transaksional dan tidak dijumlahkan. Instrumen tindakan kolektif seperti Dewan Keamanan PBB, tanggung jawab kolektif, termasuk Mahkamah Pidana Internasional yang sudah diabaikan dan diremehkan. Jika terlalu menyukai penggambaran era hegemoni Barat juga akan menyesatkan. Senjata kimia Irak digunakan melawan Iran pada tahun 1980-an, pertumpahan darah pada tahun 1990-an di Bosnia, Rwanda, dan Somalia, perang pasca 11 September di Afghanistan dan Irak, kampanye brutal tahun 2009 di Sri Lanka melawan orang-orang Tamil, dan keruntuhan Libya dan Sundan Selatan. Semua itu terjadi pada saat beberapa kasus karena dominasi Amerika Serikat dan Barat yang cukup masuk akal. Adapun contoh-contoh kasus konflik internasional. Yang pertama, Perang Yaman, yang kedua, Perang Afghanistan, yang ketiga, Perang Amerika-Cina, yang keempat, konflik antara Amerika Serikat, Arab Saudi, Israel, dan Iran, yang kelima, Perang Suriah, dan yang terakhir, pemilu Nigeria. Pembahasan secara luas kasus konflik internasional. Salah satu contohnya adalah Perang Yaman. Jika satu tempat telah menanggung beban pelanggaran hukum internasional selama setahun terakhir ini, itu adalah Yaman. Krisis kemanusiaan di sana yang terburuk di dunia dapat membujuk dari lebih lanjut pada tahun 2019. Jika para pemain kunci tidak memanfaatkan kesempatan yang diciptakan selama beberapa minggu oleh utusan khusus PBB Martin Griffiths dalam mencapai gencatan senjata parsial dan mendorong serangkaian langkah untuk membangun kepercayaan. Setelah lebih dari 4 tahun peran dan pengepungan yang dipimpin Saudi, hampir 16 juta orang Yaman menghadapi kerawangan pangan akut yang parah, yang menurut PBB itu berarti 1 dari 2 orang tidak punya cukup makanan untuk dimakan. Pertempuran itu dimulai pada akhir 2014 setelah pemberontak Houthi mengusir pemerintah yang diakui secara internasional dari ibu kotanya. Pemberontakan itu meningkat pada Maret berikutnya ketika Arab Saudi bersama-sama dengan Uni Emirat Arab mulai mengebom dan memblokade Yaman yang bertujuan untuk membalikkan kekuasaan Houthi dan menempatkan kembali pemerintah yang diusir. Kekuatan Barat sebagian besar mendukung kampanye yang dipimpin Saudi. Pada akhir 2018, milisi Yaman yang didukung oleh Uni Emirat Arab mengepung Hudayyah, sebuah pelabuhan yang dikuasai Houthi, yang melaluinya bantuan bagi jutaan orang Yaman yang kelaparan lewat. Koalisi itu tampaknya bertekad untuk pindah, yakin bahwa merebut pelabuhan akan menghancurkan pemberontakan dan membuat Houthi melemah. Tetapi konsekuensi dari serangan semacam itu hampir tak terbayangkan.